Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini adalah Veteran Baru Suburun Jamil yang akan menjelaskan terkait apa namanya materi multiple integration di praktikum yang saya bahas itu dengan judul analisis pengaruh favorit, likes dan dislike terhadap visit pada game Roblox menggunakan metode multiple linear regression. Nah, jadi itulah yang akan saya bahas. Oke. Ada beberapa segmen. Yang pertama ada segmen yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada deskripsi, pengertian variabel, manualisasi, oktav, hasil, dan kesimpulan. Jadi ada 8 pembahasan utama yang akan dibahas di sini. Kita masuk yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang. Jadi Roblox itu apa sih? Roblox itu adalah suatu platform permainan. Dia itu cuma wadah. Kalau kita, jadi Roblox itu sebenarnya bukan game. Dia itu cuma wadah doang yang di dalamnya ada banyak game-game yang dibuat oleh orang lain. Jadi bukan Roblox yang buat, iya bahasa gampangnya gitulah ya. Platform permainan daring yang populer, apalagi di kalangan remaja sampai ya sekarang kan itu kan lagi viral banget. Entah itu game daki, mancing dan lain sebagainya. Mungkin kalau dianalogikan Roblox itu kayak lahan kosong gitu, tapi khusus untuk game. Jadi orang-orang datang, mereka menjualkan game mereka kepada customer kayak gitu. Tingkat popularitas setiap game di Roblox dapat dilihat dari jumlah favorit, like, dislike, dan visit. Jadi jumlah favorit itu adalah maksudnya gimana? Jadi ketika user itu apa ya bahasanya? Kayak mengfavoritkan game kan kalau di IG kan juga ada fitur ya kayak buat favorit sebuah posting. Nah di Roblox juga sama. Suatu game bisa difavoritkan oleh suatu player. Likes dan dislike dan visit-visit itu adalah kunjungan player terhadap suatu game. Tuh. Untuk mengetahui faktor yang paling memengaruhi jumlah kunjungan atau visit, gunakan metode regresi linear berganda atau multiple linear regression. Dia mampu menganalisis hubungan antara beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Data ini akan sangat berguna bagi mereka yang ingin memahami Roblox dengan lebih baik. Lalu segmen yang kedua adalah deskripsi. Jadi pada praktikum ini berfokus pada analisa pengaruh favorit, likes, dan dislike tadi. Apakah benar kalau favorit, like, dan dislike itu memiliki pengaruh terhadap visit atau banyaknya kunjungan suatu game di Roblox? Jadi apakah benar kalau semisal favorit dan like dan dislike-nya makin tinggi, apakah visitnya semakin tinggi juga? Nanti akan kita bedah di sini. Oke, yang pertama adalah diperoleh dari game populer ya di Roblox tadi, terus data setnya dari Kaggle. Yang kedua, dilihat secara statistik menggunakan perhitungan manual di spreadsheet atau Excel ya, dan bantuan Octave. Jadi dua kali perhitungan. Yang ketiga, membuat modul regresi yang dapat memprediksi jumlah visit berdasarkan interaksi penghuni. Oke, kita masuk ke segmen yang ketiga, yaitu pengertian dari multiple linear regression. Nah, di apa multiple linear regression itu kan adalah kembangan dari regresi linear ya. Dimana kalau di regresi linear itu kan eh, bersama kan Y sama dengan AX plus B. Sedangkan dalam multiple linear regression itu Y sama dengan alpha tambah beta N dikali XN. Jadi seberapa banyak variabel bebasnya, betanya akan mengikuti gitu. Nah, kita lanjut ke segmen yang keempat, yaitu adalah variabel-variabel yang akan digunakan untuk perhitungan ke depannya. Nah, nilai-nilai yang digunakan itu yang pertama ada variabel terikat ya, yaitu visit tadi. Karena kan kita di sini objeknya adalah kunjungan suatu player terhadap suatu game. Bukan suatu player, kunjungan player seberapa banyak player dalam suatu game. Itu adalah variabel terikat kita. Nah, untuk variabel bebasnya ada tiga. Yang pertama adalah favorit, jumlah favorit terhadap suatu game. Lalu variabel bebas yang kedua itu adalah likes dan variabel bebas ketiga adalah dislikes. Likes itu adalah jumlah pengguna yang menyukai game dan dislike itu yang tidak menyukai game. Nah, di sini sudah ada cuplikan tampilan datanya. Ini adalah versi data yang sudah dinormalisasi. Sebelumnya datanya sangat besar. Kurang lebih seperti ini nanti datanya yang versi awalnya itu. Nah, seperti ini nama gamenya adalah Block Surret. Visitnya adalah ini berapa ini?
40 satu 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 tiga empat 41 juta dengan favoritnya apa pengunjungnya ada 41 juta player atau pemain atau orang dengan favorit 13 juta. Ya, dengan likes-nya adalah 8.000 dan dislike-nya adalah 676.000 seperti itu. Kalau di normalisasi itu akan jadi seperti ini. Favoritnya adalah 0,5 dan likes-nya 1, dislike-nya adalah 0,4 dan visitnya 0,4. Nah, normalisasi itu seperti apa? Jadi rumusnya seperti ini. X normalisasi sama dengan X dikali X min dibagi X max dikali X min. Ini adalah rumus dari normalisasi. Yang dimana fungsinya kenapa kok dinormalisasi? Karena datanya sangat satuan ini sangat berbeda. Yang satu ada yang jutaan, ada yang ribuan, ada yang puluhan juta, ratusan juta. Itu kan kalau nanti dibuat data kan akan sangat jauh ya dan nanti kan takut ya bukan takut ya demi efisiensi juga sih sebenarnya kenapa dibuat normalisasi seperti ini. Begitu. Oke, kita lanjut ke apa namanya segmen kelima. Setelah kita mengetahui variabel-variabel itu ya. Manualisasi ini adalah proses manual yang ada di Excel dari aku menghitung datanya sampai ketemu error dan iya iya error iya presiden ya aslinya itu ya betul. Ada beberapa langkah di sini ada empat ya cuma sebenarnya ada ya empat sih ya, empat lah ambil aja empat. Yang pertama normalisasi rata dengan metode min max yang tadi ya kita lakukan juga. Yang kedua, menyusun matriks augment berdasarkan persamaan regresi. Nah, yang kedua ini menyusun matriks augment berdasarkan persamaan regresi itu maksudnya gimana? Nah, kan aku maksudnya itu kan udah ngitung ya data ini semuanya, udah buat perhitungan juga. Ini adalah nilai x kuadrat yaitu berapa, x kali y dan semacamnya. Persamaan yang dimaksud adalah ini. Ini adalah persamaan untuk tiga variabel bebas gitu kan sudah ada variabel ini ya. Jadi kita tinggal menghitung aja di sini. Nah, ini gandengan maksudnya apa? Jadi nilai-nilai yang di bawah ini itu bukan nilai A, tapi nilai dari N. Jadi kan gandengannya A itu kan N. Otomatis nilai 50, 9,2, 10,6, 6,5 itu adalah nilai N. Bukan nilai dari A. Jadi bacanya gimana? Bacanya adalah 50A ditambah 9,2 B1 ditambah 10,6 B2 ditambah 6,5 B3 sama dengan 3,8. Kalau ini baru benar sih nilainya. Sigma X N Y. Tapi kalau kasusnya itu ya, ya tergantung ini sih. Kalau sudah mendapatkan persamaan ini, step yang ketiga yaitu melakukan eliminasi Gauss-Jordan untuk mencari koefisien A beta 1 sampai beta 3. Eliminasi Gauss-Jordan itu kan bukan tujuan ya. Kita kan berusaha untuk membuat segitiga matriks atas ini ya, target bentuk ini. Kita membuat bagaimana caranya diagonalnya itu menjadi satu, yang terus yang di bawah diagonal yang garis diagonalnya adalah nol, yang di atasnya itu bebas angka berapanya. Yang penting adalah ini diagonal diagonalnya satu, terus yang bawahnya adalah nol. Ini diagonal masih ini. Lupa ya. Nah, di tahap pertama yang digunakan itu adalah pertama tiap row itu adalah dibagi dengan U1. U1 adalah suku pertama dari tiap row-nya. Misal di sini ya di row pertama itu akan dibagi dengan 50, semuanya dibagi dengan 50 setara. Baris satu dibagi dengan 9,2, semuanya seperti itu. Nah, rumusnya aku juga bagi begitu. Jadi rumusnya adalah kalau di baris pertama itu adalah sum F62. F62 itu adalah apa namanya? Ya bilangan A itu sendiri dibagi dengan dia sendiri. Kenapa kok seperti ini? Karena biar semuanya itu bernilai satu. Kita lihat, semuanya sama kan? Dibagi bilangan 50. Kalau kita berikutnya juga sama juga. Ke di apa? U3 itu pun berlaku hal yang sama. Oke, kalau sudah kita lanjut ke perhitungan yang kedua, yaitu adalah row 1 row 2 ke row 1, row 3 dikurangi row 1, row 4 dikurangi row 1, yang mana hasilnya akan menciptakan bilangan seperti ini. Nah, ke bilangan ketiga, bilangan iterasi ya, perhitungan ketiga, ya ketiga, terus perhitungan keempat, dengan cara baris ketiga dikurangi baris kedua, baris 4 dikurangi baris kedua. Berapa? Iterasi kelima sekarang. Baris 3 dikurangi suku ketiga, baris 4 dikurangi suku keempat, dan lanjut iterasi kelima dan terakhir iterasi keenam yang akan menghasilkan persamaan seperti ini. Nah,
Kan kalau sudah dapat persamaan ini, kita bisa langsung melakukan yang namanya substitusi mundur. Substitusi mundur itu kan berarti kita nanti nilainya kan disubstitusi ya. Ini kan beta 3 sudah kita tahu ya. Ini kan sama dengan A kali nol ditambah beta satu kali nol ditambah beta 2 kali nol tambah beta 3 kali satu sama dengan 0,48. Secara otomatis beta 3 itu adalah nilainya 0,48. Sama ya, ya. Tinggal nanti disubstitusikan aja masing-masing. Sehingga ketemulah nilai akhirnya dari intercept. Nilai intercept adalah min 0,002. Nilai dari beta 1 adalah 0,67. Nilai dari beta 2 adalah min 0,5 dan nilai dari beta 3 adalah 0,48. Seperti itu. Maka kita bisa membuat sebuah persamaan yang seperti ini. Inilah C sama dengan A ditambah beta satu kali X satu tambah beta 2 kali X2 tambah beta 3 kali X3. Gitu. Dan hasilnya ternyata itu mirip dengan apa yang ada di oktav. Oke, setelah kita mendapatkan nilai persamaan tadi, kita menghitung nilai prediksi menggunakan persamaan regresi yang tadi sudah diperoleh. Terus kita nanti menghitung errornya. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan ini, kita tinggal masukin aja nilai dari tiap X-nya yang berjumlah 50 itu dimasukin dan dihitung. Seperti ini. Ini adalah setiap labelnya, dengan dari label 1 sampai label ke 50. Nah, ini adalah nilai dari Y-nya. Ini adalah nilai I-nya, beta 1 kali 1, dan ke bawah, dan seterusnya. Ini adalah sigma tiap iterasinya. Misalnya ini sigma bawahnya, atasnya ke ini. Oh ya predik. Otomatis sigma ya predik adalah nilai seperti ini. Kalau ini misal sigma error. Error itu adalah berarti Y asli dikurangi Y predik. Error kuadrat berarti Y I dikurangi Y predik tapi dikuadrat ini tiap iterasi. Kurang lebih seperti itu. Seterusnya kita akan menghitung error. Nah, di sini errornya adalah kan kita udah dapetin nilai tiap iterasinya ya. Nah, di sini karena kita tadi pakai matriks ya dan di Octave juga pakai matriks, maka perhitungannya di sini juga agak sedikit berbeda. Sebelumnya saya ngitungnya manual, di sini cuma hasilnya berbeda karena dia satuan ya, ya gimana di sini ya? Ya gitulah. Oke, di sini ya asli ya asli itu gimana? Ini nilai dari nilainya 3,8 sama kayak di Octave. Iya asli. Ya asli itu adalah R55. R55 itu mana? R55 itu ini sama kayak di ini nih. Sama kayak persamaan sebenarnya itu. Ini kayak ini. Nah, diplek-tiplek. Karena kan Y-nya itu kan sigma satu Y dan sebagainya. Tuh. Tergantung konteksnya sama X1 cuma Y kali X2 maka ya nilai itu tadi. Terus diprediksinya berapa? Di sini nilainya seperti ini, kalau dikurangin hasilnya seperti ini, ya berarti ya kurangi predik error rating dan yang sudah di apa di nilai mutlak. Ya itulah namanya di apps kalau di Excel. Ini versi kuadrat dan ini versi yang sudah dibagi persiapan untuk di mapin. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah rumusnya untuk SSE atau RSS, terus MSE, RMSE, dan MAPE yang mana akan menghasilkan nilai kalau SSE itu 0,76, maka yang cukup kecil. RSS juga seperti itu 0,190, untuk RMSE-nya 0,43, dan MAPE-nya adalah 16%. Jadi cukup bagus sebenarnya secara data. Nah, kalau sudah itu kita lanjut ke segmen yang berikutnya apa ini lagi? Oke lanjut. GNU Octave di versi GNU Octave. Jadi saya juga menghitung di Octave ya. Ini adalah script yang bisa dilihat. Oke, nah ini perhitungannya seperti ini. Cuma di sini ada tambahan berupa outlier. Tapi nanti ada hitungan dengan tambahan batas atas dan batas bawah ya. Jadi biar kelihatan, bukan kelihatan ya, ada patokan lah. Kita memiliki sebuah patokan atau standar untuk nilai bisa dikatakan itu outlier atau tidak seperti itu. Ini adalah deklarasi untuk apa A dan B, iya X dan Y. Ya.
Terus yang untuk matriks augmentednya, ukuran matriksnya ini untuk eliminasi Gauss. Terus ini untuk substitusi baliknya, ini untuk mengetahui nilai residu, hitung evaluasi error, ini untuk penampilan dari hasil yang di atas tadi. Terus ini untuk grafik dari prediksi dikurangi aktual, ya grafik yang asli yang awal. Terusnya adalah untuk deteksi outlier. Ini adalah deklarasi batas atas dan batas bawah. Ini adalah untuk cari indeks yang di luar batas. Ini cuma sebenarnya cuma buat analisis pengumuman aja sih. Nanti di bagian ketika pada sudah di running. Tampilkan hasil, visualisasi hasil, garis batas dan bawah. Ini ketika programnya berjalan nanti, X label, bla 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 bla. Gitu, oke. Kita lanjut yang berikutnya. Oke, hasil ini adalah hasil segmen ketujuh itu hasil. Nah, dalam Geno Octave itu kodenya misalnya seperti ini. Nah, nilai variabel itu sama dengan nilai yang dihitung manual 0,023, beta juga sama, beta 2 dan beta 3. Nilai SSE-nya pun juga sama. 0,763, MSE-nya juga 0,9, apa root mean square juga sama dan MAPE-nya pun juga sama di 15,8122 atau 15% lah. Untuk rata-rata error itu adalah 0,1392, dari error 0,4, batas atasnya 0,6, sedangkan batas bawahnya min 0,3 dan outliernya terdeteksi pada indeks 2 dan 3. Ini untuk grafik outliernya seperti ini. Nah, ini adalah data ke di 2 ya, dan ini data ketiga. Ini outliernya ada dua, yaitu 2 dan 3. Dengan batas bawahnya adalah tadi min 0,3 berapa tadi? 338 dan batas atasnya adalah 0,61. Jadi data 2 ini adalah dianggap outlier karena keluar dari batas yang sudah ditentukan seperti itu. Ini untuk grafik hasil ya. Di sini bisa dilihat kalau hampir tidak ada jarak antara Y asli dan Y prediksi, yang mana hal ini mengindikasikan bahwa datanya itu cukup bagus. Oke, kita masuk ke segmen yang ke-7. Itu hasil. Model agresi berhasil menunjukkan adanya hubungan positif antara favorit dan external visit. Nilai error yang kecil menandakan model bekerja secara baik. Ditemukan beberapa outlier yang menyimpang dari pola umum. Secara visual, grafik prediksi dan aktual saling berbeda. Membuktikan hasil prediksi yang cukup akurat. Kesimpulan, faktor favorit dan likes memiliki pengaruh paling kuat terhadap jumlah visit. Jadi, dua variabel itulah yang paling mengaruh, yaitu favorit dan likes. Sedangkan dislike tidak. Bukan tidak pengaruh ya, tapi secara kalau dibandingkan di antara tiga variabel itu, maka yang paling pengaruh adalah favorit dan likes. Regression ini ya berganda dapat atau multiple linear regression itu dapat digunakan untuk prediksi kunjungan game Roblox berdasarkan data interaksi pengguna. Model memiliki akurasi baik dengan error yang rendah. Ke depan, analisis dapat dikembangkan dengan menambah variabel lain. Kan tadi sempat ditambahkan ada beberapa variabel yang nggak dimasukin. Ya. Mungkin bisa untuk kedepannya bisa tambahin ya, mungkin kayak genre-nya, rating, coba main aktif. Oke. Jadi sekiranya kurang lebih itu saja dari saya. Mataram Barat Sumber Jambil dengan link 2405120498 dari kelas E. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.